5 kitab tafsir dan corak penafsirannya. Yang pertama, kitab tafsir Al-Jawahir. Tafsir ilmi lebih menekankan pembahasannya dengan pendekatan ilmu-ilmu pengetahuan umum dari temuan-temuan ilmiah yang didasarkan pada Al-Quran. Kemudian tafsir Al-Ra'i, tafsir yang menekankan pembahasannya pada masalah-masalah sosial kemasyarakatan. Selanjutnya, Ahkam Al-Quran, bercorak fikih atau hukum. Selanjutnya, tafsir Al-Quranul Karim, ini bercorak tasawuf. Selanjutnya, Al-Kasyaf, corak tafsir sastra, adalah tafsir yang di dalamnya menggunakan kaidah-kaidah. Perbedaan tafsir klasik dan kontemporer. Para musafir klasik pada umumnya memandang tafsir dengan paradigma teknis, bahwa tafsir merupakan ilmu yang mengkaji tentang teknis dan cara mengucapkan lafal Al-Quran, apa yang ditunjukkan oleh lafal itu, hukum-hukum lafal tersebut, baik ketika berdiri sendiri atau ketika ada dalam rangkaian kalimat, termasuk pula mengkaji tentang makna-makna yang terkandung di dalamnya dan hal-hal yang lain yang mendukung kesempatan penafsiran seperti ilmu nasik mansukh, sababul nuzul, dan lain-lain. Maka berbeda dengan mufasir pada abad kontemporer yang menggunakan paradigma fungsional. Maka hakikat tafsir adalah ilmu yang digunakan untuk memahami kitab Allah, yaitu Al-Quran, yang diturunkan kepada Nabi Muhammad, menjelaskan makna-makna dan menggali hukum-hukum serta hikmah-hikmah yang ada di dalamnya, sehingga Al-Quran itu dapat benar-benar berfungsi sebagai petunjuk bagi manusia, di mana ilmu bahasa sebagai dasar pijakannya, yaitu kutubus sitoh dan karakteristiknya. Kutubus sitoh adalah kumpulan 6 kitab-kitab hadis yang disusun oleh ulama pada masa dinasti Abbasiyah. Kitab yang termasuk dalam kutubus sitoh adalah Sahih Bukhari, Sahih Muslim, Sunan Abu Dawud, Sunan At-Tirmizi, Sunan An-Nasai, dan Sunan Ibnu Majah. Yang pertama, Al-Jami As-Sahih Al-Bukhari. Kitab Sahih atau bisa disebut dengan kitab Sahih Bukhari. Ditulis oleh Imam Al-Bukhari. Kitab ini memiliki nama lengkap Al-Jami Al-Musnad Al-Sahih Al-Muhsar min Umar Rasulillah SAW wa Sunanin wa Ayami. Kitab ini memuat hadis-hadis tentang hukum, keutamaan amal, etika pergaulan, sejarah, dan berita tentang kejadian-kejadian di masa mendatang. Yang kedua, Al-Jami As-Sahih Al-Imam Muslim. Kitab ini disusun oleh Imam Muslim. Kitab yang dikenal dengan Sahih Muslim ini memiliki judul lengkap Al-Jami Al-Musnad As-Sahih Al-Muhtasar min As-Sunan bil Naql Al-Adl an Rasulillah SAW. Imam Muslim pada kitab ini hanya berfokus pada hadis sahih saja, layaknya Imam Bukhari. Ia juga melakukan sisteminasi kitab hadis yang disusunnya. Yang ketiga, Sunan Abu Dawud. Sunan Abu Dawud merupakan kitab hadis yang disusun oleh Abu Dawud. Kitab hadis ini disusun berdasarkan bab-bab fikih, sebab Abu Dawud memang hanya fokus pada hadis-hadis yang berkaitan dengan fikih dan masalah hukum saja.
Yang keempat, Sunan At-Tirmidzi. Sunan At-Tirmidzi disusun oleh Imam At-Tirmidzi. Kitab hadis ini memiliki judul asli Al-Jami' Al-Muhtasar min As-Sunan Al-Rasulillah. Kitab hadis karya Imam At-Tirmidzi disusun pada masa keemasan dalam sejarah perkembangan hadis, yakni pada abad ketiga Hijriah. Pada masa ini, para ulama termasuk Imam Tirmidzi melakukan penyempurnaan hadis. Selanjutnya, Sunan An-Nasa'i. Sunan An-Nasa'i disusun oleh Imam An-Nasa'i. Kitab ini memuat 5.761 hadis Nabi Muhammad SAW. Hadis yang ada dalam kitab ini berkualitas sahih dan tidak termasuk hadis berkualitas dhaif di dalamnya. Kitab hadis ini disusun berdasarkan bab-bab fikih. Imam An-Nasa'i hanya mencantumkan hadis-hadis far'u atau yang bersumber dari Nabi Muhammad SAW. Hanya sedikit hadis yang bersumber dari sahabat. Menjelaskan biografi 3 ulama tafsir dan hadis. Yang pertama, Ibnu Jarir At-Tabari. Nama lengkapnya yaitu Abu Ja'far Muhammad bin Jarir At-Tabari. Dilahirkan di Tabaristan pada tahun 224 Hijriah atau 839 Masehi dan wafat di Baghdad pada tahun 310 Masehi atau 932 Masehi. Seorang ahli tahrik yang terkemuka dan sekaligus raja ahli tafsir. Beliau ahli yang sangat produktif sehingga banyak kitab-kitab yang disusunnya. Di antaranya yang terkenal adalah Tafsir Jami'ul Bayan yang mencerminkan keluasaan ilmunya dan ketinggian penyelidikannya. Yang kedua, Al-Qurtubi. Nama lengkapnya yaitu Abu Abdillah Muhammad bin Abu Bakar bin Faraj Al-Qurtubi, seorang ahli tafsir yang terkenal dan banyak diambil pendapatnya oleh ahli-ahli tafsir generasi sesudahnya. Lahir di Cordova atau Andalusia pada tahun 486 Hijriah atau 1903 Masehi dan wafat di Mausul pada tahun 567 Hijriah atau 1175 Masehi. Yang ketiga, Al-Fakhr Razi. Nama lengkap beliau yaitu Abu Abdillah Muhammad bin Umar bin Al-Husain Fakhruddin Ar-Razi. Lahir pada tahun 544 Hijriah atau 1210 Masehi. Seorang ulama ahli tafsir yang sangat luas pengetahuannya dalam urusan ilmu umum dan juga syariat. Di masa hidupnya, kitab tafsirnya telah menjadikan kajian umum Imam Bukhari. Selanjutnya, Imam Bukhari merupakan seorang ahli hadis yang termasyhur. Lahir di Bukhara 13 Syawal atau 194 Hijriah. Beliau menyeleksi 1 juta hadis yang diriwayatkan 80.000 perawi menjadi 7.275 hadis selama 16 tahun. Selanjutnya Imam Muslim. Lahir pada tahun 4 Hijriah. Mulai belajar hadis pada tahun 218 Hijriah di umur 16 tahun. Kemudian Imam Abu Daud, lahir pada tahun 202 Hijriah. Beliau merupakan ahli hadis yang sangat teliti dan merupakan tokoh terkemuka di antara para perawi hadis. Selanjutnya melakukan tahrij hadis yang harus diperhatikan. Yang pertama, mengetahui lafal awal matan. Yang kedua, mengetahui salah satu lafaz dari matan. Yang ketiga, konsultasi ke kamus hadis. Yang keempat,
menulis hadis yang ditemukan beserta sanadnya.